Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Oktaviani dari kelas MN21K. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang ruang lingkup manajemen risiko keuangan. Berikut ada 5 pembahasan pokok mengenai ruang lingkup manajemen risiko keuangan, yaitu mulai dari definisi, tujuan, jenis-jenis, proses, dan yang terakhir kesimpulan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi dan tujuan manajemen risiko keuangan. Definisi manajemen risiko keuangan sendiri adalah cara yang dapat dilakukan oleh bisnis dalam menyusun strategi dan memilih langkah yang tepat dalam mengantisipasi terjadinya risiko keuangan pada masa yang akan datang. Tujuan dari manajemen risiko keuangan adalah untuk melindungi nilai keuangan perusahaan dan meminimalkan potensi kerugian yang diakibatkan oleh risiko-risiko yang mungkin terjadi. Bahasan yang kedua yaitu jenis-jenis manajemen risiko keuangan. Jenis-jenis manajemen risiko keuangan yang pertama yaitu manajemen risiko kredit. Manajemen risiko kredit adalah manajemen risiko yang berfokus pada risiko gagal bayar atau kredit yang tidak lancar. Risiko ini dapat terjadi ketika pihak yang meminjam tidak mampu membayar kembali pinjaman yang telah mereka berikan. Yang kedua yaitu manajemen risiko pasar. Manajemen risiko pasar adalah manajemen risiko yang berfokus pada risiko yang terkait dengan fluktuasi harga. Risiko ini dapat terjadi ketika harga suatu produk atau aset mengalami perubahan yang signifikan. Yang ketiga yaitu manajemen risiko likuiditas. Manajemen risiko likuiditas ini adalah manajemen risiko yang berfokus pada risiko ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo. Risiko ini dapat terjadi ketika perusahaan tidak memiliki cukup uang tunai untuk membayar hutang atau kewajiban keuangan lainnya. Yang keempat, manajemen risiko operasional. Manajemen risiko operasional adalah manajemen risiko yang berfokus pada risiko yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan. Risiko ini dapat terjadi ketika terjadinya kesalahan manusia, kegagalan sistem, ataupun kejadian yang tak terduga lainnya. Yang selanjutnya yaitu manajemen risiko reputasi. Manajemen risiko reputasi adalah manajemen risiko yang berfokus pada risiko yang terkait dengan citra atau reputasi perusahaannya itu sendiri. Risiko ini dapat terjadi ketika perusahaan terlibat dalam skandal atau tindakan yang dapat merugikan perusahaan. Yang selanjutnya, yang poin ke-6, yaitu manajemen risiko hukum. Manajemen risiko hukum adalah manajemen yang berfokus pada risiko terkait dengan masalah hukum. Risiko ini dapat terjadi ketika perusahaan terlibat dalam sengketa hukum atau melanggar peraturan yang berlaku. Yang terakhir, yaitu manajemen risiko kepatuhan. Manajemen risiko kepatuhan adalah manajemen risiko yang berfokus pada risiko yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Risiko ini dapat terjadi ketika perusahaan tidak mematuhi peraturan atau standar yang berlaku. Ketujuh poin tadi merupakan jenis-jenis manajemen risiko keuangan. Baik, untuk penjelasan selanjutnya mengenai proses manajemen risiko keuangan. Di sini ada 5 proses manajemen risiko keuangan, mulai dari identifikasi risiko, evaluasi risiko, pengembangan strategi pengelolaan risiko, implementasi dan pelaksanaan strategi, dan yang terakhir monitoring dan evaluasi. Proses manajemen risiko keuangan yang pertama yaitu identifikasi risiko. Ini merupakan proses mengidentifikasi berbagai jenis risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan, baik dari dalam maupun luar organisasi. Ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap aspek-aspek keuangan yang rentan terhadap risiko. Proses selanjutnya yaitu evaluasi risiko, yaitu menilai potensi, dampak, dan probabilitas terjadinya risiko
Evaluasi risiko dilakukan dengan menggunakan metode analisis seperti analisis statistik, simulasi, atau model matematika. Proses yang ketiga yaitu pengembangan strategi pengelolaan risiko. Setelah risiko diidentifikasi dan dievaluasi, strategi pengelolaan risiko yang tepat harus dikembangkan. Strategi ini dapat meliputi penghindaran risiko, pengurangan risiko, transfer risiko, ataupun retensi risiko. Proses yang selanjutnya atau proses keempat dalam manajemen risiko keuangan yaitu implementasi dan pelaksanaan strategi. Implementasi ini dilakukan untuk menerapkan strategi yang telah dikembangkan atau dipilih dari proses sebelumnya. Ini termasuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang sudah relevan, mengalokasikan sumber daya yang diperlukan, dan melibatkan semua pihak terkait dalam pelaksanaan strategi. Dan proses yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Risiko keuangan perlu terus dipantau dan dievaluasi secara berkala. Proses ini melibatkan pemantauan risiko, pengukuran kinerja, dan penyesuaian strategi pengelolaan risiko jika diperlukan. Pembahasan yang keempat atau pembahasan terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, manajemen risiko keuangan sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan operasional suatu perusahaan dalam menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian yang mungkin terjadi di pasar keuangan. Dengan menerapkan manajemen risiko keuangan yang baik, perusahaan dapat mengurangi potensi kerugian finansial dan meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai ruang lingkup manajemen risiko yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.